adalah sebuah kalam ilahi, di mana apa yang tertore di dalamnya sudah pasti adalah sebuah kebenaran yang tidak mungkin kemudian diragukan. Kalaupun ada yang ragu terhadap Al-Quran, tapi punya waktu, punya ruang untuk mengkaji Al-Quran dengan tujuan benar-benar ingin mengetahui kebenaran dengan aspek akal dan kewahyuan, maka insya Allah mereka akan sampai kepada poin kebenaran Islam. Nah, sekarang pertanyaan Bang Handi adalah kenapa bisa demikian? Al-Quran lagi-lagi menjelaskan wa ikhwanuhum. Jadi Allah sedang menerangkan kemudian wa ikhwanuhum yamuddunahum. Jadi Al-Quran ini dengan terang mengatakan bahwasanya teman-teman mereka di sini yang dimaksud adalah orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang zalim. Teman-teman mereka wa ikhwanuhum yamuddunahum, membantu setan-setan dalam apa? Fil ghayyi, dalam menyesatkan. Jadi setan ini punya kemudian prajurit. Setan ini punya pasukan. Setan ini tidak sendiri. Iblis ini memiliki kaki tangan, yang mana kaki tangan ini membantu setan di dalam menyesatkan manusia. Ini yang Al-Quran sampaikan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi, di dalam kesesatan. Summa, kata Allah, kemudian la yuqsirun, mereka tidak pernah bosan, mereka tidak pernah jenuh, mereka tidak pernah lelah, mereka tidak pernah lalai. Untuk apa? Menyesatkan manusia. Itu kata Allah. Summa la yuqsirun, mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan umat manusia. Makanya api ini kita bentuk. Kenapa? Karena musuh yang nyata di hadapan kita ini adalah berbentuk manusia yang adalah penolong, yang adalah saudara, yang adalah teman dari setan di dalam menyesatkan manusia. Setan tidak akan mungkin kemudian memunculkan dirinya mengusir manusia dari masjid. Gak mungkin. Setan kemudian tidak akan mungkin memunculkan dirinya mengajak umat Islam meninggalkan Islam. Tak mungkin. Tetapi setan akan datang dalam wujud manusia, mengajarkan manusia untuk meninggalkan ajaran agama Islam. Siapa yang punya tanggung jawab kemudian untuk menghalau setan-setan ini? Yaitu apologet Islam Indonesia lah yang memiliki tanggung jawab penuh untuk menghalau gerakan-gerakan setan di luar Islam. Begitu Bang. Mantap. Satu lagi pengembangan loh ya. Kalau Bang Juma mengatakan memang sih ada yang tersesat, tapi sombongnya adalah mereka yang sudah sesat ini ya sombong kuadrat, happy, bahagia, kemudian cenderung menyerang kebenaran yang hakiki begitu. Dan inilah tugas kita semua. Tiap hari kita hadapi orang yang kayak begini. Nah, menurut Bang Juma ini metode-metode apa yang harus dipakai, terus seperti apa, dan apa yang harus kita lakukan. Ini loh tugas kita semua. Apa demikian Bang Juma? Iya. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan kepada Bang Handi dan juga teman-teman, berbicara mengenai agama tauhid, artinya kita tidak terlepas daripada ajaran para nabi. Ketika kita berbicara mengenai nabi, maka nabi yang perlu diimani di sini adalah salah satunya Nabi Adam alaihissalam. Apa yang membuat Nabi Adam kemudian terkontaminasi dengan pelanggaran? Kira-kira apa dasar pijakannya? Istri, tahta, wanita, harta, anak, atau apa? Rupa-rupanya yang menjatuhkan Nabi Adam alaihissalam dan juga istrinya Hawa, yaitu perut. Jadi kalau berbicara mengenai perut, maka kita akan teringat kepada Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 168.
Apa kata Allah di sana? Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini peringatan ini. Ketika kita berbicara mengenai awal penciptaan manusia, awal kejatuhan manusia, awal terjeratnya manusia kepada pelanggaran perintah Tuhan, teringat kita kepada Al-Quran seruannya, ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di atas muka bumi. Jadi perintahnya itu kepada makanan. Kalau ada sebuah agama yang tidak membatasi kemudian makanan haram, makanan halal, maka agama itu bermasalah. Percaya sama saya, dan saya bisa buktikan. Kalau ada sebuah agama semua bisa dimakan, maka percayalah kepada saya, agama tersebut ada masalah. Masalah terhadap Tuhan, masalah terhadap kitabnya, masalah terhadap pembawa agama yang mereka anut. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ternyata dari aspek makanan inilah kemudian setan menjatuhkan Adam dan keturunannya. Sungguh setan itu, kata Allah, musuh nyata bagimu. Innahu, sesungguhnya wahai anak keturunan Adam, lakum aduwwum mubin, bagi kalian itu adalah musuh yang nyata. Siapa itu? Setan. Bagaimana setan menjatuhkan manusia? Melalui makanan. Percaya tidak? Percaya. Nabi Adam alaihissalam dijatuhkan kemudian oleh iblis melalui makanan. Orang-orang Nasara, pengikut Nabi Isa alaihissalam, juga jatuh karena faktor makanan. Perintahnya kepada mereka, jangan kau makan, jangan kau makan, jangan kau minum. Tapi mereka kemudian menghalalkan apa yang dilarang, membolehkan apa yang tidak dibolehkan oleh Tuhan. Pasti masalah, pasti bermasalah. Oleh karena itulah kemudian pertanyaan Bang Handi ketika diajukan pertanyaan seperti ini, maka rujukan kita merujuk kepada Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wahai seluruh manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di atas muka bumi ini. Jangan sembarang kau makan. Demikian Bang Handi. Masya Allah. Jadi memang makanan menjadi tolak ukur juga sih, karena perut itu juga memerlukan sesuatu untuk hidup. Tapi itu kan jelas tadi kan disampaikan itu semua ada aturan. Tapi pernah saya membaca di sebelah begitu, semua makanan halal, termasuk semua binatang berkaki empat begitu, boleh dimakan kecuali kaki empatnya meja begitu. Ini dibuat sendiri menurut Bang Juma atau memang ada perintah begitu? Bukankah ada sebagian dilarang? Gimana ya di fenomena beginian? Iya. Baik. Kalau di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kemudian dengan sangat rinci ya bagi kita umat Islam. Apa kata Allah? Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu telah datang dari Allah, Tuhan kalian. Kebenaran terkait makanan, terkait minuman, terkait ibadah, terkait ketuhanan, terkait kemanusiaan, dan seterusnya. Faman sya'a falyu'min. Barang siapa ingin beriman kepada kebenaran tersebut, silakan, kata Allah, silakan beriman.
Wa man syaa falyakfur. Lalu siapa yang ingkar terhadap kebenaran itu, biarkanlah mereka menjadi kafir, kata Allah. Artinya potensi kekafiran itu memang ada. Allah membuka diri kemudian kepada seluruh manusia untuk manusia itu memilih antara kebenaran dan kesesatan, antara hak dan yang batil. Lalu poin-poinnya kemudian Allah menurunkan syariat kepada para nabi. Ini yang boleh dimakan, ini yang tidak boleh dimakan. Tapi ketika ada pengajaran segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ini berarti sudah menyalahi firman Tuhan yang dikatakan di dalam kitab Ulangan 11. Ulangan 11 sangat jelas, di sana terinci lagi bagaimana kemudian manusia pada masa Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk mentaati perintah-perintah Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim dan melakukan segala dengan setia kewajibanmu terhadap Elohim, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, segala peraturannya, segala perintah-perintahnya. Artinya dalil yang tadi yang lebih dulu saya bacakan 1 Korintus 6:12 tertolak demi kebenaran. Semuanya halal bagiku, itu kata Rasul atau pendiri agama saudara kita. Sedangkan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi menerangkan haruslah engkau mengasihi. Perintah harus di sini dalam bahasa Ibraninya disebut aheb. Aheb itu adalah penekanan. Aheb itu artinya cintailah, taatilah, kasihilah. Ini menjadi sebuah kata kunci. Cintai, taati, kasih, aheb. Cinta kepada siapa? Yehova. Siapa itu? Pencipta langit dan bumi dalam hitungan teman-teman kita Yahudi. Harus wajib mencintai Tuhan itu dengan cara apa? Melakukan dengan setia apa yang diperintahkan. Samar. Samar artinya setia, tidak menyeleweng, tidak melenceng, tidak munafik, tetapi dia harus taat, setia, samar terhadap apa? Kewajiban, mismeret, tugas, kewajiban yang kemudian menjadi sesuatu yang harus diemban oleh Bani Israel. Mereka diperintahkan kemudian untuk taat, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan melakukan dengan setia terhadap mismeret, kewajiban mereka terhadap yang senantiasa Tuhan sampaikan, yaitu ketetapan, peraturan, hukum-hukum yang ada. Jokoh ketetapannya, lalu kemudian misfah, peraturannya, lalu yang terakhir adalah misfah, perintah. Jadi perintah Tuhan harus dengan setia mereka cintai. Aturan Tuhan harus dengan setia mereka cintai. Ketetapan Tuhan harus dengan setia mereka cintai. Jadi apa yang menjadi simbol daripada kebenaran itu adalah mentaati segala perintah Tuhan yang menjadi ketetapan dan peraturannya. Itu tercermin dari segi aspek syariat atau hukum-hukum seperti makanan. Jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Kalau cinta kepada pencipta langit dan bumi, jangan dimakan. Saya kira begitu Bang Handi. Terima kasih Bang Juma, terhubung karena pemakan babi juga sudah ada. Ya, mari kita berikan kesempatan. Astagfirullahaladzim. Loh, Saya tidak makan babi Bang Handi. oh, tapi suka babi. Tidaklah. Suka babi gitu. Tidak. Bang Handi. Tidak makan tapi suka. Menurut Saya tidak makan babi. menurut Anda itu babi itu haram atau halal? Nah inilah kalian belum pintar, udang itu haram. Kalian belum tahu. Aduh. Coba kasih tahu. Kita belajar dulu. Belajar di mana? Suruh bilang data sih lagi di betina. Pak suruh bilang dalam hatinya datang sih lagi ini betina. Ibu ini habis minum tua apa gimana sih? Tidak minum juga itu. Ini dari sekte mana Bang Handi? Apa Bang Suba? Halo Ibu.
Iya, agak kareba. Ini yang lagi naksir sama Bang Kian Santang ini. Oh, Iya. iya. Oh, Agama apa Kalau ini? kafir. Kafir. Agama apa? Oh, kafir. Iya. Iya. Nah, kenapa betah dalam agama kafir? Ya mending disebut tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya daripada mending disebut kafir kan daripada mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah nama pencipta langit dan bumi. Subhanahu wa ta'ala itu adalah gelar, yaitu yang maha suci lagi maha tinggi. Kenapa Anda tidak mau kemudian tunduk kepada hakikat pencipta yang maha suci lagi maha tinggi? Karena pencipta langit dan bumi adalah Hashem Yuhid Fafi Yehova, bukan Oh, gitu. Allah Subhanahu wa taala. Oke, apakah Yod-Heh-Vav-He ini tidak maha suci lagi maha tinggi? Maha suci. Maha suci lagi maha tinggi kan? Iya. Artinya kalau Anda mengatakan tidak menyembah kepada yang maha suci lagi maha tinggi, lalu Anda mengatakan menyembah kepada maha suci maha tinggi, mungkin ada yang perlu diperiksa di sini. Kelihatannya ada yang bocor, entah sebelah kiri atau sebelah kanan. Jangki framing. Gitu. Ketika kemudian pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi datang mengajarkan sebuah hukum-hukum kepada Bani Israel dengan sebutan Elohim atau Hashem Yod-Heh-Vav-He, apakah hukum-hukumnya juga untuk orang Indonesia? Tentunya lah. Ada dalil? Ya sama aja, kalian juga kan di Arab itu kan Enggak, jangan ke Arab dulu. Anda sudah menggugurkan Allah. Sekarang kita berbicara mengenai Hashem. Oke? Ya Anda sudah ya berbeda berarti. Oke. Allah Subhanahu wa taala gugur menurut saudara. Sekarang kita ke Hashem. Konsentrasinya ke Hashem. Apakah Hashem ketika datang kepada Bani Israel, aturan, ketetapan, hukum-hukum dan perintahnya berlaku untuk orang Indonesia? Jawab. Berlaku. Iya, Tolong tunjukkan dalilnya. berlaku lah. Iya, tolong tunjukkan dalilnya. Iya berlaku, kita percaya. Saya butuh dalil. Saya tidak butuh mulut lebar otak kosong. Saya butuh dalil. Tuh, kan framing. Saya tidak butuh mulut kosong, otak kosong. Kosong. Otak Dalilnya saya mana? Dalil. Saya butuh dalil. Pencipta langit dan bumi Hashem Yod-Heh-Vav-He memberikan hukum kepada orang Indonesia. Dalilnya mana? Ya memang dari sana. Dalilnya mana? Semua orang itu Yahudi dan Kristen itu di sorga. Dalilnya mana? Hashem untuk Kristen pemakan babi, penyembah manusia bernama Yudas. Dalilnya mana? Dalilnya Ini mana? menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, sesembahan kami sama. Dalilnya mana bahwa Tuhan yang datang kepada Bani Israel hukum-hukumnya berlaku untuk orang Indonesia? Tunjuk dalil. Karena Minta kasih sesembahan hadiah. kalian beda sendiri. Ya biar tadi Anda sudah menggugurkan, tak ada masalah bagi kami. Sekarang Anda yang bermasalah. Ketika Anda mengatakan Anda penyembah Elohim, tolong tunjukkan dalilnya. Elohim mengajarkan syariat, hukum-hukum, ketetapan dan ketentuan dan perintah kepada orang Indonesia. Mana dalilnya? Biar kami jadi ikut juga. Silakan. Dalil. Kami butuh dalil. Kami tahu Tuhannya Bani Israel adalah Tuhan yang benar. Ketika dikatakan Eloh atau Ilah Abraham, Ishak dan Yakub, kami percaya itu adalah Tuhan yang benar. Sekarang permasalahannya ente orang Indonesia dari suku Toraja, bukan Bani Israel, di mana Tuhan yang datang kepada Bani Israel tidak memberikan aturan, ketetapan, ketentuan kepada di luar Bani Israel. Tapi kalau Anda mengatakan ada, tunjuk dalil. Silakan.
Nah, bengong dia. 1, 2, Sebelum 3, Yesus 4, bukan kita menjawab Bang Handi. Tidak bisa kayak begini. Kita mau 6, jawab juga bicara. 7, Tidak bisa Bang Handi. Biar 10 otot di atas ini tidak bisa. Karena kita 9, bicara juga bisa, Bang Handi toh. 10. Saya minta dalil. Tuhannya Bani Israel memberikan ketetapan, memberikan hukum-hukum, memberikan ketentuan-ketentuan dan perintah serta larangan kepada orang Indonesia. Dalil, tak kasih hadiah. Tuhannya Bani Israel sabar. Tuhannya Bani Israel memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Halilintar. Mazmur 147 ayat 19 sampai ayat 20. Perintah dan ketetapan Tuhan yang datang kepada Yakub dan Bani Israel tidak diberikan kepada bangsa Indonesia. Mana dalilnya? Mazmur 147. Ente dapat aturan main dari mana? Jawab. Satu, dua. Yesus. Bukan Kok Yesus? Yang saya minta Tuhannya Bani Israel, bukan Tuhannya Kristen. Karena bukan tidak bisa Andi. Terus dia ngomong, tidak bisa Andi. Yang saya minta Tuhannya Bani Israel. Yang saya minta Tuhannya Bani Israel. Tante Markona yang saya minta dalilnya Tuhannya Bani Israel, bukan penyembah Yudas yang saya minta dalilnya, bukan. Saya tidak minta dalilnya Tuhannya Kristen. Saya tidak minta tentang Yesus, yang saya minta Tuhannya Bani Israel. Itu sendiri. Nenekmu kiper, pakai celana sepak lari di lapangan. Mana ada Tuhannya Bani Israel itu adalah Yesus. Malas. Yang saya minta, Tuhannya Bani Israel. Dede, banyak congor ini orang ya. Kita Bukan Yesus. Yang saya minta bukan Yesus. Yang saya minta Tuhannya Bani Israel. Yesus itu Tuhannya Romawi, Tuhannya Eropa, itu Tuhannya orang Barat, itu Yesus. Yang saya minta, Markona, Tuhannya Bani Israel. Masih ada di sisa otaknya kan? Otak masih bisa berfungsi sedikit kan? Atau sudah kacau, hancur lebur otaknya? Hah? Kita yang otak tahan. Yang saya minta Tuhannya Bani Israel. Orang ngomong, kita juga ngomong, ini bukan diskusi namanya. Markona, kalau Anda tahu tentang diskusi, etika diskusi, apa yang ditanya itu yang dijawab. Saya tanya Tuhannya Bani Israel. Yang saya tanya, Tuhannya Markona, pemakan babi, dengarkan, penyembah Yudas, dengarkan. Yang saya tanya, Tuhannya Bani Israel, bukan Tuhannya Kristen yang saya tanya. Hah? Pasang lututmu mendengar, kalau kau punya kuping sudah nggak bisa berfungsi karena makan babi. Yang saya tanya, mana dalilnya Tuhannya Bani Israel? Bani Israel, dengarkan saya. Mana dalilnya Tuhannya Bani Israel mengajarkan ketetapan dan hukum-hukumnya kepada orang Indonesia seperti Anda, Markona? Coba tunjukkan, saya tunggu. Dibuka mute-nya. Sebelum mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi semua bangsa di seluruh dunia
meyakini dan mempercayai dan mengimani Yesus Kristus itu. Oke. Mana perintahnya Tuhannya? Mana perintahnya Tuhannya Bani Israel? Itu kan perintahnya Tuhannya Kristen. Yang saya minta Tuhannya Tuhannya Bani Israel. Mana? Dia maunya sesuai kehendaknya. Jadi dia bilang gini, aduh Yesus itu bukan tidak bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda. Tidak bisa dong. Mana dia itu? Ya, Anda sudah menggugurkan Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami kenal dengan sebutan Allah. Tidak apa-apa. Sekarang yang saya minta adalah Tuhannya Bani Israel dikatakan di dalam kitab mereka Yesaya 57:15, Yesaya 5:16, Tuhan mereka itu maha suci, maha tinggi. Sementara Tuhannya Kristen maha terkutuk di atas tiang salib. Oke? Nah, saya tidak mau perintah dari Tuhannya Kristen ini. Gak mau saya. Karena Tuhannya Kristen yaitu Yesus atau Yudas itu tidak pernah memerintahkan orang untuk menjadi Kristen. Karena Yudas ataupun Yesus tidak pernah membaptis satu monyet pun. Tidak pernah. Nah, sekarang saya tanya samamu. Tuhan kami maha suci, maha tinggi. Tuhannya Bani Israel maha suci, maha tinggi. Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16. Tuhannya Kristen Galatia 3 nomor 13, Bilangan 21 nomor 22 dan 23 adalah manusia terkutuk. Itu Tuhanmu, makhluk terkutuk Tuhan kau itu, Yudas namanya. Nah, saya tidak minta Tuhan terkutukmu itu. Yang saya minta Tuhan yang maha suci, tunjukkan perintahnya. Ada ketetapan, ada hukum-hukum yang diberikan kepada Bani Israel dan juga ditujukan kepada kamu sebagai Markona yang ada di Indonesia ini. Jawab. Jawab tadi Pasul, dengar ki baik-baik, jangan kiputar. Jawabanmu itu yang kau jawab itu Yesus, manusia terkutuk itu yang kau jawab. Yang saya tanya Tuhan yang maha suci, Markona. Yang saya tanya Tuhan maha suci. Markona, yang saya tanya Tuhan yang maha suci, Tuhanmu itu terkutuk, bukan itu. Bukan itu yang saya tanya. Tuhan yang saya tanyakan adalah Tuhan yang maha suci, yang diterangkan di dalam Yesaya 57 nomor 15 atau Yesaya 5 nomor 16 bahwa Elohim itu subhanahu wa ta'ala, maha tinggi, maha suci. Nah, saya tidak ingin kemudian membahas tentang Tuhan terkutuk. Yang ingin saya bahas adalah Tuhan yang maha suci dan maha tinggi. Saya minta pertanyaan saya dijawab. Tolong tunjukkan perintah dari Tuhannya Bani Israel yang maha suci, maha tinggi ini. Di mana perintahnya, ketetapannya itu diperuntukkan untuk orang Indonesia. Itu tertulis di mana? Silakan. Ini yang ketiga kalinya ya, keempat kalinya. Tadi Sujangki putar-putar biar 10 orang Kristen di atas sini kita tanya sama aja semua jawabannya. Paham Miki? Mana Tuhan yang maha suci memerintahkan perintah kepada orang Indonesia? Sudah dijawab tadi, jangan putar-putar lagi, begitu jawabannya, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Itu Tuhanmu, itu Yudas, yang kau jawab itu Yudas, manusia terkutuk itu, yang keluar dari rahim manusia. Saya tidak tanyakan itu. Saya tidak tanya itu Tuhanmu, saya ngerti Tuhanmu Yudas, mati terkutuk. Itu saya ngerti, saya paham. Justru saya banyak mengajarkan Kristen tentang Tuhannya yang terkutuk itu. Yang saya tanya sekarang adalah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Yudas itu di gantung diri, beda kau itu. Oh tidak, bukan. Yudas itu yang kemudian tergantung secara terkutuk. Mari, mau kita buktikan. Mau kita buktikan. Mau kita buktikan. Mau kita buktikan. Putar-putar jangan, karena kamu adalah wa ikhwanuhum yamudunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Kamu adalah saudara setan di dalam menyesatkan manusia dan kamu tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Itu kerjamu. Kenapa saudara Markona tidak mau kemudian membahas siapa yang terkutuk di atas tiang salib?
Ayo. Kita yang tutup. Di dalam kitab saudara jelas di Galatia 3 nomor 3 orang yang digantung itu adalah orang terkutuk. Pertanyaan saya, siapa yang terkutuk? Yesus atau Yudas? Yang disalib itu Yesus. Saya tanya, siapa yang terkutuk? Yesus atau Yudas? Zulkifli, apa sih yang terkutuk? Kasihan ya orang Kristen ya kayak gini. Kalau dia tidak bisa lagi kemudian menjawab, sudah kepentak dia kan, nggak bisa lagi, nggak ada jalan lagi. Akhirnya mengajak kita melucu. Jadwal tak sama CP, Kemurtad atau CP? CP itu penyembah Yudas yang tak berilmu, yang bagi saya ya sampah sih orang-orang kayak gitu ya. Sama seperti Markona, ditanya apa, jawabnya apa. Ditanya tentang sudah saja yang tadi. yang Markona jawab itu kan Yesus. Yang Markona jawab itu kan Yesus. Yang Markona jawab itu kan Yesus. Yang adalah Yudas, itu kan yang kamu jawab. Dan saya tidak butuhkan itu, saya paham. Yang saya tanya tentang Tuhannya Bani Israel. Itu gantung Yang diri, Pak Sul. Gantung diri. Yakin? Iya, kita nggak baca kitab kah? Oke, baik. Mari kita lihat. Kalau Anda mengatakan bahwa Oke, baik. Sekarang begini. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Yudas itu gantung diri. Jelas sekali di dalam pernyataan kitab saudara sendiri diterangkan bahwasanya kontradiksi antara Matius dan juga Lukas di dalam menceritakan tentang Yudas. Matius 27 nomor 5 nomor 8, Yudas melemparkan uang lalu gantung diri. Imam-imam memungut uang itu lalu memberi tanah darah. Di dalam cerita Lukas berbeda. Yudas membeli tanah lalu bunuh diri. Mana yang benar? Lalu jatuh tertelungkup lagi. Oh ya Rabbi ya Syuhamasya. Sudah saya bilang tadi, dengar kibabai nah. Yudas itu gantung diri. Kita mau data dari mana lagi? Itu sudah jelas-jelas Yudas gantung diri. Oke, sekarang kalau Anda mengatakan Yudas gantung diri, saya tanya kepada saudara Markona, mana yang benar antara Lukas dan juga Matius? Mana yang benar? Apakah Yudas beli tanah dulu atau dia gantung diri dulu? Apakah Yudas yang membeli tanah atau imam-imam yang membeli tanah? Jawab. Ketika sebuah kitab di dalamnya ada masalah, maka agama itu pasti bermasalah. Itu konsepnya tuh. Nah sekarang masalah di dalam kitab saudara adalah di dalam catatan Matius, Yudas kemudian menggantungkan dirinya. Dia tidak pernah beli tanah. Yang membeli tanah adalah imam-imam. Di dalam cerita Lukas, justru yang membeli tanah Yudas, baru kemudian bunuh diri, gantung diri. Ini masalahnya sangat luar biasa nih. Sebuah buku kalau sudah bermasalah seperti itu, sudah pasti agama itu juga bermasalah. Kalau agama sudah bermasalah, maka sudah pasti penganutnya tidak berakal sehat. Nah sekarang, mana yang benar? Sehat, jangan framing. Kalau Anda sehat, saya tanya, kalau Anda sehat, Anda pasti menjawab mana yang benar. Di dalam kisah para rasul 1, Yudas membeli tanah. Di dalam Matius 27, imam-imam yang beli tanah. Mana yang benar? Yudas yang beli tanah atau imam yang beli tanah? Jawab. Menurut Matius, Yudas mati gantung diri. Menurut kisah para rasul 1:18, Yudas mati tertelungkup dengan perut robek. Mana yang benar? Di anaum qalu innama. Jawab. Nggak ada otak. Itu makanya aku bilang mustahil dalam keadaan bersamaan orang Kristen ketika berbicara Bible dia dalam keadaan waras. Mustahil itu. Yang gak waras, itu uang intinya dipakai beli tanah. Intinya siapa yang beli tanah? Yudas atau imam? Itu ada dua persepsi di situ. Iya, dua persepsi. Itu bukan persepsi. Itu katanya adalah firman Tuhan menjadi persepsi. Firman Tuhan atau persepsi? Dengar dulu. Itu firman Tuhan atau persepsi?
lagi putar-putar nih. Kau nanti bisa putar. Firman Tuhan atau persepsi Markona? Markona. Bilang sejarahnya itu Yudas digantung, kau putar-putar itu Yudas yang disalib. Sekarang kalau Anda mengatakan Yudas itu digantung, oke. Yang saya tanya, Yudas yang beli tanah atau imam-imam yang beli tanah? Mana yang benar? Kalau ini kitab, boleh disebut kitab, tapi tidak bisa disebut kitab suci. Kenapa? Karena syarat dengan kesalahan. Ini bukan kitab suci, ini bukan buku suci. Buku yang dianggap suci bolehlah. Ini diceritakan di data yang satu, Yudas beli tanah, tetapi di buku yang satu, imam yang beli tanah. Tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti salah satunya salah atau dua-duanya salah. Dulu Pak Sul, dengar dulu nah. Itu uang inti dipakai beli tanah. Sudut pandang itu ada berbeda di situ, tapi sejarahnya itu Yudas yang gantung diri, bukan Yudas yang disalib. Ya, permasalahannya kalau cerita itu betul, maka tidak akan ada cerita yang salah yang ada di sekelilingnya. Permasalahannya, kalau cerita itu salah, maka pasti akan muncul kesalahannya di sekelilingnya. Fakta yang terukir sekarang adalah satu mengatakan Yudas gantung diri, lalu kemudian yang membeli tanah dari hasil upah daripada suap dipungut oleh imam, lalu imam beli tanah. Di cerita yang lain, Yudasnya yang beli tanah, lalu gantung diri. Bukan gantung diri, Ahi. Bukan gantung diri. Jatuh tertelungkup perut robek. Tak peduli saya, mau dia mati dalam keadaan tertelungkup perut robek. Izin ini. saya, mau dia mati dalam keadaan Izin ini. Burama noise. Rahman Wis. Telungkup perut robek. Mana yang benar? Pak Sugi, dengar dulu Pak Sugi. Tadi kan sudah aku bilang sejarahnya itu Yudas itu gantung diri, bukan Yesus yang gantung diri, bukan Yudas gantung disalib. Itu terjadi kontradiksi. Yang belikan tanah Yudas atau imam-imam. Sudah aku bilang tadi kan itu yang Bingung kan? Mana yang benar? Ini ada, kalau terjadi kontradiksi begini, tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti salah satu ada yang benar atau dua-duanya salah. Itu dua-duanya tersebut pandang, dengar dulu. Bagaimana dua-duanya benar? Yang satu mengatakan yang beli tanah adalah imam-imam, yang satu lagi yang membeli tanah adalah Yudas sendiri.